Halo guys, selamat datang di channel XT ID dan ini adalah Infinix Note 50 Pro 4G yang baru nyampe. Jadi video kali ini kita akan membahas unboxing. Jadi langsung aja kita ke studio. Jadi bentuk paketannya sebetulnya ini nggak gini ya. Saya belinya di Shopee, di TikTok yang harga aslinya kan 3,2 juta. Dan untuk flash sale-nya dijual di 2,9 juta atau 3 juta kembali 1000. Dan kita di sini dapat voucher jadi segini. Jadi nggak pakai lama, langsung aja di unboxing. Di sini ada tulisan Infinix Honor of King karena mereka udah kerjasamanya tuh bukan sama MLBB lagi, bukan sama Mobile Legends lagi di Note series-nya. Mereka kerjasama bareng Honor of King, dan di sini ada keterangan varian RAM dan juga ROM-nya yang kita dapat tuh 8 GB per 256 GB. 16 GB ini 8 GB software ya. Kemudian di sini ada logo AI, Infinix AI, ada garis warna hijau begini. Kemudian ada tulisan Note 50 Pro, dan ini ada karakter dari Honor of King. Kemudian ada keterangannya 90 watt chargernya, jadi dia mampu buat ngecas sampai ke 90 watt. Kemudian 30 watt wireless, kayaknya ini 20 wattan ya. Kemudian one tap Infinix AI, dan mereka masih kerjasama bareng JBL untuk soundnya. Kemudian di sini ada 12 month waranti, jadi garansinya 12 bulan. Kemudian di sini ada ya pokoknya ada NFC, ada wireless chargingnya, dan ada IP64. Ada tulisan Note 50 Pro, di sini Infinix Honor of King, kemudian di sini Note 50 Pro, dan ada dapatkan total 33 GB. Pulsa tetap utuh setelah bonus diterima di sini. Nah, tulisan 50 lagi, dan di sini ada ini dulu deh. Variannya Titanium Grey, jadi saya dapat yang varian Titanium Grey karena waktu cek itu nggak ada varian yang black, udah habis yang black, itu cepet banget. Kemudian tulisan Note 50 Pro 256 plus 8 GB. Kemudian ada 90 watt Allround Fast Charge 3.0, 30 watt wireless max charge, kita dapat 30 watt. Kemudian ada Ultra Resilient Armor Alloy, jadi framenya ini dia sekarang pakai metal, nggak kayak di Note 30 atau Note 40 yang masih plastik begini. Kemudian ada 50 megapiksel OIS naik master kamera, dan di situ ada 112 derajat FOV ultra wide. Jadi di varian Note 50 Pro sekarang itu ada kamera ultra wide-nya. Nah, kemudian di tenaga IG 100 Ultimate ada AI, ada 144 Hz 6,78 inci AMOLED display, ada sensor bioactive halo AI lightning. Ini ada kata kunci lain, jadi langsung kita unboxing untuk kotaknya. Nah, di sini ada dus HP-nya yang udah nggak dipastikan lagi karena plastiknya cuma di sini doang. Tadi kata kunci yang tadi, jadi nggak perlu diulang kali ya, udah pas lah ya, sama kayak yang tadi juga. Ini 90 watt ya, nggak usah diulang lagi deh. Mungkin kita unboxing dulu kali. MagPad, jadi bukan Mag Charge lagi, bukan power bank lagi. Yang kalau Note 40 itu kalau nggak salah power bank waktu itu. Jadi cuman ya MagPad doang, kayak MagSafe gitu. Dan ini lumayan bagus, dia nyaman kemana ini. Ada user manualnya juga. Langsung aja kita unboxing, langsung singkat aja ya. Hup. Kilau unit HP dan tipis banget. Tipis lah ini guys. Nanti deh kita lihat ya, kita singkirin dulu. Kita fokus ke unboxingnya, dan ini enggak, wow,
SIM ini dong ya. Ada kartu perdana smartphone, kartu fisik bukan SIM. Kemudian ada VIP card di sini. Jadi kayak VIP service center aja. Jadi kalau misalnya kita ada keluhan, kita bisa dapat layanan yang VIP. Untuk keuntungannya mungkin bisa baca di website Infinix gitu. Kemudian ada kartu yang jarang dibaca mungkin. Kemudian ada tempered glass, ada screen protectornya. Dan ini bolong ya tuh. Kamera selfie jadi nggak ketutupan, jadi dia bolong. Dan ini ada casingnya hard case, dan ada MagSafe-nya. Jadi nanti si MagPad ini yang tadi nanti ditempel ke sini. Jadi kita coba ya. Dan ada charger 90 watt yang lumayan solid, walaupun masih kopong bagian sini. 90 watt. Dan ada USB A to USB C kabelnya. Dan nggak ketinggalan juga ada SIM ejectornya. Oke, dirapihin dulu bentar biar enak bahasanya. 1 week later. Dan ini dia HP-nya. Dan plastiknya ini lumayan bagus, yang mengkilat gitu. Nggak hijau atau mungkin nggak hitam kayak Infinix biasanya, kayak Hot 50 ini kan hijau dia. Ini silver gitu, dan kalau kena cahaya tuh kayak ada efek pelanginya gitu. Di plastik ini ada tulisan Infinix 50, logo AI, Infinix AI Note 50 Pro, kemudian sound by JBL 144 Hz, dan juga ada logo NFC 90 watt, 30 watt wireless, dan ada spek kunci lagi. Di belakangnya udah nggak ada apa-apa lagi. Langsung aja kita tarik, nggak usah dikeletek kali ya. Nah, terus kita body tour. Di bagian kirinya ini polosan aja, kosong, cuman ada garis antena 2. Kemudian di atasnya ini ada tulisan Sound by JBL, ada infrared blaster buat ganti remote TV atau AC. Kemudian ada mikrofon, ada 2 garis antena lagi. Di bagian bawah ada SIM tray yang harusnya itu dia nggak support micro SD, jadi cuman dual SIM. Yap, betul, dia cuman support SIM 1 dan SIM 2, nggak support micro SD. Tapi memorinya juga ada lega 256 GB ya, cukup buat 99,9% orang. Kemudian di bagian kanan ini ada tombol volume up and down. Kemudian ada tombol power yang unik nih. Ada action garis warna merahnya. Merah nggak? Bener. Takut salah. Merah ya. Kemudian ada 2 garis antena lagi. Di bagian depan ada layarnya 6,78 inci AMOLED display. Kemudian ada kamera selfie-nya 32 megapiksel, dan ini earpiece. Di bagian belakangnya kita copot dulu stiker IMEI-nya. Ada tulisan Infinix di bagian belakang. Kemudian modul kameranya begini. Cakep sih, nyambung sama bodinya, sama warna bodinya ini bagus jadinya. Jadi frame kameranya, modul kameranya seperti ini. Dan ini ada sensor bioactive halo, dan juga ada
Ini depth sensor atau mungkin kamera makro apa ya? Tapi kayaknya sih depth sensor sih ini. Ada flash, di sini ada tulisan 50 megapiksel OIS dan ultra wide. Di sini ada kamera 50 megapiksel main kamera, kemudian ada 8 megapiksel kamera ultra wide. Nah, ini kamera utamanya dia itu make sensor punya Samsung JN5. Nanti mungkin dibahas lebih lengkap di video review lengkapnya aja. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita nyalain. Penasaran sama bezelnya, setipis apa ini? Power by Android Infinix. Dari sini udah kelihatan ya, setipis ini bezel bawahnya. Logo AI-nya sama, ini nih logo AI dia, sama logo ini nih, Infinix AI. Oke guys, ini adalah tampilan pertama dari XOS 15 di Infinix Note 50 Pro 4G. Yang bikin saya excited gitu buat nungguin XOS 15 itu adanya fitur buat memperkecil dan memperbesar, mengcustom ukuran dari widget atau mungkin folder gabungan ini nih. Ya mungkin dari itu teman-teman udah nyadar kali ya. Jadi folder ini bisa kita tinggiin, bisa kita perbesar, dan juga bisa kita bikin jadi panjang kayak tadi. Jadi bisa lebih muat banyak folder di satu page ini. Dan kita lihat device info HW-nya dulu. Infinix Note 50 Pro, kodenya X6855. SoC-nya Helio G99 atau G100. Karena kan kalau G100 sama G99 itu cuman beda di ISP-nya. G100 itu support 200 megapiksel, sedangkan G99 enggak. Sistemnya Android 15, terus screen-nya Full HD plus, memorinya LPDDR4X dan juga UFS. Ini kameranya, nah 20 megapiksel Samsung JN5, kemudian 32 megapiksel buat selfie-nya Galaxy Core, dan 8 megapiksel buat ultrawide-nya Galaxy Core juga. 5200 mAh. Baterainya jadi gede ya buat ukuran bodi setipis ini. Walaupun nggak setipis Hot 50 Pro Plus, beda jauh, nggak beda jauh juga sebetulnya sih. Ini karena dia nggak curve doang, jadi kesannya bedanya segini. Ketipisannya itu kalau kita banding sama Hot 50 Pro Plus tuh masih tipisan Hot 50 Pro Plus tentunya. Cuman di sini setipis ini, lebih tipis dari Note 30 atau Note 40 yang udah boxy, bulky banget ini. Kaku, dipegangnya juga agak pegel lama-lama megangnya. Ini tebel, berat, walaupun kayaknya beratnya nggak jauh beda. Lebih tipis dari Note 30 atau Note 40. Baterainya lebih gede di 5200 mAh. Yang sensor-sensor gyroscope ada, dan gyronya itu hardware. Accelerometer, light, proximity, magnetometer, barometer, semuanya ada. Wi-Fi-nya itu Wi-Fi 5, Bluetooth-nya Bluetooth versi 5 juga. Kita ke setting dulu. Infinix AI, ada voice, smart touch, call assistant, translation assistant, social assistant, document assistant, writing assistant, AI notes, recording summary. Ada AI wallpaper generator juga yang fiturnya juga ada di sini. Kalau wallpaper generator itu ada AI quote out, udah ada juga. Dan ini nih, circle to search
Saya punya charger ini misal, dan kita nggak tahu nih kalau nggak ngeliat mereknya. Buka kamera, nggak usah difoto ya, nggak perlu difoto, atau mungkin difoto aja nggak apa-apa. Kita klik garis ini, tekan, lingkarin aja, muncul. Harga 3,2 juta, di bawah 3 juta kalau misalkan teman-teman dapat voucher, dapat fitur AI Circle to Search. Dan juga belum sampai di situ, masih ada lagi dia itu kalau misalnya kita lihat foto-foto dokumentasi atau terus ada sampah gitu ganggu, tinggal klik ini tombol AI Studio, kemudian kita pilih AI Eraser, tinggal kita lingkarin aja ini sini, start to erase, dan dia bakal menghapus objek yang mengganggu ini. Dan dia online ya, jadi dia harus nyambung ke server sana, harus nyambung ke sini dulu, nyambung ke beberapa server buat menghapus si objek ini, dan selesai. Hasilnya kalian teman-teman lihat sendiri tuh, lumayan rapih lah ya, walaupun agak samar-samar. Kalau kita zoom banget kayak gini kelihatan banget itu kayak apa, ini kayak serat-serat kayu gitu, tapi kalau buat sekarang lumayan rapih, bagus. Fitur yang menguntungkan sih kalau misalkan lagi di mana-mana terus ada yang ganggu, tinggal dihapus aja gitu, lumayan. Kemudian ada Voxer Assistant. Caranya kita tekan aja ini tombol powernya, mungkin 0,5 detik, dan dia bakal menghidupkan Voxer-nya. Voxer-nya ini dia kerjasama sama DeepSeek R1. Kemudian kalau misalnya kita ada mungkin pertanyaan atau mungkin apa seperti AI pada umumnya, dia bisa jawab pertanyaan kita. Misal kita kasih komando buat dia buka aplikasi, buka kamera, dan misal buka YouTube, atau buatkan saya script untuk mereview Infinix Note 50 base model. Nah, langsung dia ngasih scriptnya, dan di sini tulisan ya di bawahnya, dihasilkan oleh AI hanya untuk referensi. Jadi yang AI kasih ke saya ini buat referensi script buat mereview Note 50 base model, sisanya kita yang atur gitu. Teman-teman kalau baca bisa di pause aja. Oke. Kemudian ada code out ya tadi ya. Misal boneka ini mau kita jadi stiker atau gimana, atau mungkin mau dipindahin ke mana, tinggal kita tekan begini dan dia akan motong. Walaupun motongnya kadang nggak rapi ya, tuh. Kadang nggak rapi, kadang tuh ininya ikut kepotong juga si kotak ininya nih. Terus fitur wireless chargingnya nih yang udah dibawa dari awal banget, yaitu si Note 30 dibawa sampai sekarang, termasuk fitur, masih ada nggak fiturnya refresh wireless charging. Jadi kita bisa ngecas via wireless ke perangkat yang dukung wireless charging juga. Tapi kita coba dulu yang wireless charging dia dulu, sekalian nyoba magnet dari si casingnya. Dia kalau dituin warnanya merah ya. Kita coba di sini dulu. Hap, si pelopor ngecas udah penuh ternyata. Kemudian kita coba sekalian kekuatan magnet dari casingnya.
Lagi. Jadi active hello lightning ini nyala kalau kita ngecas juga ya. Wireless charge. Dan layarnya kan AMOLED. Jadi kita mau lihat fitur always on display-nya. Saya mau nunjukin juga sekalian sama bezelnya juga, lihat. Mewah ya layarnya ya. Atas bawah mungkin agak kurang simetris karena bawah itu kelihatan lebih tebal dari atas. Tapi kalau atas samping kanan kiri itu udah kerasa simetris gitu. Tapi kalau teman-teman yang lihat gimana nih? Atau saya cerahin lagi. Nah, gimana menurut teman-teman kalau misalnya bezelnya itu simetris atau enggak? Komen aja di bawah. Dan layar ini terang ya tuh. Buat di luar ruangan sih harusnya aman, karena Hot 50 Pro Plus aja yang ini udah terang layarnya. Kita lihat ini dulu nih, special function. Dia ada dynamic bar. Jadi tuh kalau akan muncul kalau ada voice unlock, call recorder, charging animation, media player, SMS, ada NFC juga. Kemudian ada floating window, split screen apps, smart panel, game mode, smart hub, dan aja kids mode. Jadi kalau misalkan mau minjemin ke adik atau anak ini, kita pakai ini. Kemudian ada active hello lightning yang tadi kalau misalnya kita ngecas tuh dia nyala tuh. Kita cas cuman nyala kayak hiasan doang, nggak ada indikasi berapa persennya. Dan ini wallpaperan tadi kan ini saya ganti ke sini beserta ininya juga, ada tema kita juga. Dan always on display yang dia itu sayangnya nggak bisa always on gitu, nggak bisa always on karena di sini cuma ada pilihan antara mati atau hidup always on display-nya, jadi nggak bisa selalu aktif gitu AOD-nya. Oke, buat selanjutnya kita bakal tes soundnya, kualitas speakernya yang dituning bareng JBL itu gimana. Dan di sini tuh tadi ada settingan mana sound and vibration. Oh ya, haptic feedback-nya itu bisa kita atur mau low atau high. Dan ini kerasa kayak enak ya, vibrationnya nggak kayak Hot 50 Pro Plus atau Note 30 sorry, yang agak geli gimana gitu. Tapi kalau ini enak nih, vibrationnya bisa dukung di Free Fire doang. Nah, di sini ada DTS sound, bisa kita atur mau smart, musik, video atau game. Karena kita mau ini, karena by defaultnya dia smart, kita tes di smart aja. Dan ada equalizer. Kedengeran nggak nih? Kedengeran nggak? Gak tahu kedengeran apa enggak, tapi enak gitu dengarnya. Tok gitu. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. I hate all
Oke, jadi itu tadi kualitas sound volumenya dari Infinix Note 50 Pro. Ingat ya, yang Pro kadang soalnya antara yang Pro sama yang Base itu udah kerasa beda banget gitu dari performa. Kalau dilihat dari reviewer yang lain itu yang Base model itu limitnya itu bener-bener banyak. Kemudian kamera ultrawide nggak ada, vibrationnya juga udah beda. Vibration motor si Note 50 Base itu kayak Note sebelum-sebelumnya, kayak Note 30, Note 40 gitu. Terus ketebalannya itu juga beda, mungkin ketebalan mirip-mirip sama Note 40. Jadi ini hasil volume, hasil suara dari Note 50 Pro 4G. Kemudian fitur refresh wireless charging, kalau kita nyalain kita bisa ngisi perangkat yang support wireless charging juga. Bisa nggak dia? Nah, lagi. Nah, ngecas dia. Kameranya dulu deh, kamera 50 megapiksel Samsung JN5, kualitasnya kayak gimana? Dan nanti beberapa sampel foto yang udah saya ambil, video juga akan saya tampilin di akhir video ini. Dan di zoom 2 kali. Ultrawide-nya, dan ultrawide ini autofocus ya teman-teman, jadi kita bisa shoot makro juga lewat lensa ultrawide-nya. Oke, mungkin sekian dulu buat review unboxing Infinix Note 50 Pro 4G. Mungkin di bulan April atau Mei gitu, varian 5G dari Note 50 ini harusnya launching. Jadi sekian dulu untuk video unboxingnya. Kalau ada yang salah dari perkataan saya silahkan koreksi di kolom komentar, dan teman-teman yang mau nambahin juga misalnya ada yang kurang gitu dari apa yang saya sampaikan, tulis saya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dislike kalau nggak suka. Kita bakal ketemu lagi di video review lengkapnya. Oh ya, sebelum ditutup teman-teman, ada yang ketinggalan tadi. Ini sensor HR dan SP02. Jadi kita akan nempel jari kita di sini nih, di sensor ini. Nyala dia tuh. Tempel di sini. Ini bakal ngebaca BPM sama load oksigen kita. Oke, udah keluar hasilnya segini. Oke. Thank you dan bye guys. Ini resolusi 2K 30 fps dan ultra steady-nya itu nggak bisa diaktifin. Cuman kalau dari previewnya sih ini lumayan stabil ya. Ini saya megang pakai satu tangan. Kalau misalnya kita coba pakai dua tangan, coba pakai dua tangan. Dua tangan begini deh. Kalau dari previewnya sih stabil ya. Gak tau nanti hasilnya gimana. Kalau misalnya mau stabil terus mulus itu di Full HD 1080p di HFPS atau mungkin High FPS kali maksudnya ya. Gak tahu kenapa Infinix nulisnya HFPS, kenapa nggak 60 FPS aja gitu. Jadi kayak beda sendiri dia. Yang lain 30 FPS gitu, yang ini HFPS. Kenapa nggak ditulis 60 FPS aja? Gimana hasil videonya? Kalau di previewnya ini stabil. Saya megang pakai satu tangan. Cuman nggak tahu kalau hasil videonya gimana setelah masuk ke galeri.
Begitu juga dengan selfie-nya, kamera selfie-nya di 32 megapiksel itu ditulisnya juga HFPS atau high FPS gitu. Jadi ya, dan stabil. Serasa FPS aja jalan gitu. Nah, set 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 set. Dynamic range-nya gimana? Kita lihat, tabrak langsung ke matahari di bagian belakang kita. Tuh. Gimana? Oh, muka saya masih kelihatan jelas ya, masih terang. Bagian langitnya aja nggak ke expose jadi putih. Nah iya. Ultrawide-nya juga itu bisa ngerekam di 2K 30 fps. Cuma ya gempa. Ya, kalau ultrawide-nya itu dia bisa stabil di resolusi Full HD 30 fps aja, 1080p 30 fps aja kalau misalnya ultrawide-nya mau stabil. Selain itu dia udah nggak bisa. Dan dia autofocus ya.